Mei Li terus menyudutkan Yanyi. Dalam beberapa jurus saja laki-laki itu sudah dipukul mundur beberapa langkah hingga ketika kakinya sudah berada di tepi arena, Yanyi tak punya pilihan selain menyerang balik. Ia mengalirkan tenaga dalam yang besar ke pedangnya sebelum mengayunkannya dengan kuat. Sebuah gelombang angin yang dahsyat berhembus, memaksa Mei Li menahan serangan tersebut sampai terdorong ke tengah arena. Liu Yanyi tak berhenti sampai di sana. Dirinya terus melepaskan gelombang-gelombang angin selanjutnya membuat gadis itu berubah di posisi bertahan. Setiap gelombang angin yang ditahan pedang Mei Li membuat tubuhnya terdorong satu langkah. Masalahnya jika di posisi ini terus berlanjut ia bisa terdorong hingga ke tepi arena dan terjatuh kalah. Bibir Mei Li tiba-tiba keluar uap putih dari sudut bibirnya menandakan ia akan menggunakan teknik pedang pernafasan. Teknik pedang bulan sabit, getaran badai samudera. Satu ayunan pedang Mei Li menghasilkan angin besar bagai hebatnya badai. Angin tersebut segera memecah gelombang angin yang Yanyi lepaskan. Di waktu yang sama Mei Li sudah bersiap menggunakan teknik pedang rembulan lainnya. Teknik pedang bulan separuh, dentingan kegelapan malam. Dengan satu kedipan mata Mei Li langsung berada di hadapan Yanyi dan mengayunkan pedangnya. Yanyi berhasil menahan serangan itu tetapi tubuhnya langsung terdorong ke belakang. Liu Yanyi masih berada di tepi arena dan belum sempat bergerak maju. Alhasil serangan Mei Li sekarang membuat tubuhnya terdorong keluar arena. Semua orang sudah menganggap Yanyi kalah karena kakinya akan menginjak tanah, namun sesuatu tiba-tiba terjadi. Para penonton melotot seolah tak percaya ketika tubuh Yanyi tidak jatuh melainkan melayang di udara. Apa ini? Apakah sebuah ilusi? Tidak mungkin, dia jelas-jelas berada di alam kehidupan, kenapa dia bisa melayang seperti pendekar di alam langit? Semua penonton mulai bereaksi setelah melihat aksi mengesankan itu. Mereka menggosok matanya untuk memastikan tidak terjebak ilusi, namun kenyataannya semua orang benar-benar melihatnya. Mereka yang awam mungkin akan beranggapan demikian, melihat Yanyi melayang di udara, namun mereka yang memahami serta teliti akan menemukan trik alasan Yanyi bisa melakukan hal tersebut. Jian Chen mengaktifkan mata langitnya, membuat sebelah mata kirinya bersinar keperakan. Ia melihat ke arah Liu Yanyi sebelum akhirnya memahami situasinya. Jadi begitu. Dia menggunakan elemen angin untuk mendorong tubuhnya hingga melayang di udara. Jian Chen berdecak kagum sebelum dirinya kemudian teringat sesuatu di kehidupan sebelumnya yang berkaitan dengan teknik Liu Yanyi tersebut. Aku pernah mendengar rumor bahwa klan Liu mempunyai sebuah kitab rahasia yang hebat, diwariskan secara turun-temurun setiap generasinya. Kitab itu berisi tentang teknik-teknik tinggi dalam menggunakan elemen angin. Sepertinya fakta itu memang benar adanya. Jian Chen mengelus dagunya sambil matanya tak henti-henti melihat Yanyi yang terbang. Jika Yanyi saja bisa menggunakan teknik ini, Jian Chen bisa merasakan bagaimana hebatnya teknik dalam kitab klan Liu itu. Meski di dunia persilatan ada banyak pendekar yang mempunyai elemen angin di tubuhnya, tetapi kenyataannya tidak ada yang sampai terbang seperti yang Yanyi lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa teknik itu sangat langka. Mei Li mengerutkan dahinya, matanya sedikit melebar walau reaksi gadis itu masih terlihat tenang. Kau pikir bisa mengalahkanku hanya dengan menjatuhkanku dari arena? Maaf, tapi kau harus mendapat kenyataan pahit sekarang. Liu Yanyi tersenyum mengejek lalu terbang tinggi di atas arena. Karena menyadari beradu teknik pedang akan kalah, ia memilih untuk menyerang lawannya dari jarak jauh. Yanyi kemudian menghunuskan pedangnya ke arah Mei Li yang ada di bawahnya. Sebuah pusaran angin kemudian perlahan muncul dan berkumpul di ujung pedang Yanyi. Angin itu mengumpul lalu kemudian membentuk sebuah bola angin. Teknik ini merupakan teknik berbahaya, tapi tenang saja, aku pastikan kau tak akan terbunuh. Liu Yanyi tersenyum sinis. Bola angin yang ada di ujung pedang Yanyi tiba-tiba menembak cepat bagai halilintar. Mei Li hampir terlambat menghindarinya saat tiba-tiba bola angin itu meledak mengenai lantai arena.
Semua penonton tertegun bahkan menahan nafas. Mereka tidak bisa melihat serangan cepat itu saat secara mendadak muncul ledakan di dekat Mei Li berdiri. Bola angin yang dikeluarkan Yanyi benar-benar membuat orang lain berdecak kagum atas tekniknya yang tinggi. Jian Chen yang mengamati juga sama terkejutnya. Mei Li menghindar karena refleksnya yang kuat. Andai ini pertarungan serius maka Yanyi bisa membunuh lawannya dalam sekali serangan. Jian Chen menghela nafas. Klan Liu ini benar-benar tak bisa diremehkan. Yanyi adalah salah satu putra dari ketua klan Liu, jurus-jurus yang kuat pasti telah diajarkan ayahnya padanya. Menyadari serangan Yanyi dapat menembak jarak jauh, Mei Li memusatkan perhatiannya pada kecepatan apalagi Yanyi ternyata tak berhenti di sana, ia menciptakan bola angin lagi namun kini lebih banyak. Bola angin kembali melesat. Bola-bola itu seketika meledak ketika mengenai lantai arena sehingga menciptakan debu yang berterbangan. Yanyi terus-menerus menciptakan bola angin tanpa tahu arena yang kini sudah tak terlihat akibat debu yang tebal. Penonton ataupun dirinya sama sekali tidak melihat tubuh Mei Li di arena. Hampir puluhan jurus dikeluarkan akhirnya Yanyi menyudahi serangan. Setelahnya nafas ia memburu karena terlalu banyak menggunakan tenaga dalam. Ia tersenyum lebar sambil menunggu asap di arena menghilang. Yanyi yakin Mei Li sudah pingsan atau terluka parah. Kau sepertinya percaya diri dengan teknik elemen anginmu. Jantung Yanyi hampir berhenti ketika Mei Li ternyata sudah ada di atasnya. Yanyi buru-buru menjauh dan turun kembali ke arena. Dirinya sama tidak mengetahuinya kalau Mei Li ternyata bisa melayang juga. Ketika pandangan Yanyi masih berfokus pada Mei Li yang terbang, satu sosok Mei Li yang lain muncul di kepulan debu yang masih menghalangi pandangan. Mei Li serentak mengayunkan pedang menyerang Yanyi. Bagaimana bisa? Kau? Liu Yanyi terlambat menyadarinya saat melihat ke atas dan ternyata tubuh Mei Li perlahan menghilang. Mei Li ternyata menggunakan sebuah ilusi agar Yanyi bergerak turun serta berada dalam jangkauan serangannya. Karena sekarang Yanyi sudah terkuras tenaga dalamnya ia hanya bisa bertahan ketika Mei Li mengayunkan pedangnya. Dari awal kau tak mempunyai peluang untuk menang dariku. Mei Li mengalirkan tenaga dalam yang besar pada pedangnya. Kita akhiri pertandingan ini. Teknik pedang bulan purnama, 2 cahaya bintang. Serangan Mei Li selanjutnya sangat jauh lebih cepat, mata Yanyi tidak bisa mengikuti gerakan pedang Mei Li saat secara perlahan tubuhnya tergores banyak luka. Awalnya luka itu berupa goresan namun seiring dari serangan Mei Li yang cepat, luka tersebut mulai melebar hingga menjadi luka yang besar. Wasit tak bisa tinggal diam meski Yanyi tak menyerah walau sudah terpojok seperti itu. Dia tak bisa melanjutkan pertandingan karena kalau dibiarkan Yanyi dapat mengalami cedera yang serius. Cukup, cukup. Kau adalah pemenangnya. Wasit harus muncul di tengah keduanya karena Mei Li terlihat emosional untuk melukai Yanyi lebih dalam. Kemarahan gadis itu tercipta atas ulah Liu Yanyi pada faksinya beberapa waktu lalu. Yanyi tak bisa mempertahankan kesadarannya akibat banyak darah yang keluar, wasit segera mengalirkan tenaga dalam untuk menyembuhkannya. Ia kemudian dibawa ke ruang kesehatan. Mei Li menghembuskan nafas lega sebelum menyarungkan pedangnya kembali. Tak lama kemudian wasit datang menghampirinya dan mengumumkan kejuaraan turnamen ini. Para penonton bersorak serta bertepuk tangan. Pertandingan sebelumnya merupakan hal yang seru untuk ditonton. Kedua-duanya sama-sama memiliki teknik yang unik ketika bertanding, seperti Yanyi yang bisa terbang atau Mei Li yang bisa menggunakan ilusi. Episode sebelumnya, Eps 125, Kemampuan Mei Li. Eps 127, Dua perasaan yang sama. Kau benar-benar berbakat Meyer. Ayah sampai sulit berkata-kata untuk memujimu. Usai turnamen telah berakhir, Niu Zhen langsung menghampiri putrinya. Terima kasih ayah, ini semua berkat latihan yang ayah berikan padaku. Mei Li memeluk ayahnya.
Niu Zhen sejatinya jarang keluar klan jika tidak ada kepentingan, namun kasus sekarang berbeda. Demi melihat perkembangan puterinya, ia berangsur pergi ke akademi. Niu Meili mendapatkan banyak hadiah dari turnamen tersebut, dan yang paling berharga adalah mendapatkan tetesan embun langit sebanyak 2 tetes. Perlu diingat, 1 tetes dapat meningkatkan kultivasi seorang pendekar. Dengan kultivasinya yang sekarang, ia bisa mencapai alam kehidupan tahap 2. Niu Zhen dan Meili masih berada di lokasi turnamen, sementara sebagian penonton sudah mulai membubarkan dirinya, apalagi perlahan matahari mulai tenggelam. Ketika sepasang ayah dan anak itu bersama, ada 2 orang yang menghampirinya, kedua-duanya sama-sama dikenal Meili ataupun Niu Zhen. "Saudara Jian, Kak Ziyun, kalian berdua juga di sini." Meili tidak tahu bahwa Ziyun sudah baikan, sementara ia tidak menduga Jiang Chen menyaksikan pertarungan dirinya dan Liu Yanyi. Jiang Chen dan Ziyun memberi hormat pada Niu Zhen sebelum mengucapkan selamat pada Meili yang berhasil juara. Melihat ketiga anak remaja itu, Niu Zhen memilih berpamitan karena tidak mau mengganggu suasananya. "Meyer, ayah akan menunggumu di kediaman kita, kalian bertiga bersenang-senanglah hari ini." Niu Zhen melambaikan tangan dengan tertawa saat menyaksikan puterinya itu senang dengan kedatangan Jiang Chen. Wajah Meili memerah, ia sedikit malu karena ayahnya menyinggung soal demikian, apalagi di depan Jiang Chen langsung, sementara pemuda itu hanya tersenyum tipis mendengarnya. Jiang Chen sebenarnya ingin bertemu dengan Miu Lin, namun tanpa sengaja berpapasan dengan Ye Ziyun. Setelah gadis itu mengajaknya, ia tidak dapat menolak. Lagi pula Jiang Chen masih punya banyak waktu untuk bertemu Miu Lin, jadi tidak masalah untuk bertemu Meili dan mengucapkan selamat padanya. "Setelah turnamen ini selesai, aku akan pergi ke Provinsi Naga Api untuk belajar di akademi sana. Menurut ayahku, kemampuanku di sini sudah tak bisa berkembang lagi." Meili menyampaikan hal terberat di pikirannya pada Jiang Chen. "Oh, bukankah itu bagus? Di sana kamu bisa bertambah lebih kuat," ujar Jiang Chen tersenyum. Meili menyampaikan itu bukan karena ingin dipuji Jiang Chen, melainkan ada sesuatu yang hendak disampaikannya, tetapi ia tidak berani untuk mengutarakan hal tersebut. Ziyun yang menyadari perasaan sahabatnya itu langsung tersenyum lalu berbicara pada Jiang Chen, "Sebenarnya saudara Jian, aku dan Meili juga akan pergi ke sana nanti. Jika saudara Jian mau, kami berdua bisa mengajakmu pergi ke sana bersama." Tidak sulit untuk memasukkan Jiang Chen ke akademi di Provinsi Naga Api setelah mengingat kekuatannya. Bila Jiang Chen tak mampu dengan biaya atau sebagainya, kedua gadis itu bisa membantunya. Provinsi Naga Api adalah provinsi paling besar dari 12 provinsi lainnya sekaligus yang terkuat dari semua provinsi yang ada. Letak kekaisaran ada di Provinsi Naga Api dan mereka memiliki cukup kekuatan untuk membuat 11 provinsi lainnya bertekuk lutut. Jika di Provinsi Naga Petir kultivasi alam langit hanya hitungan jari, maka di Provinsi Naga Api mereka sangat banyak. Jiang Chen pernah ke sana di kehidupan pertama dan ia bisa menyaksikannya langsung. Rata-rata kekuatan mereka yang jauh lebih kuat dengan provinsinya. Jiang Chen tentu memahami jika seorang murid bisa belajar di sana, itu merupakan prestasi yang membanggakan bagi seseorang. Hanya saja bagi Jiang Chen belajar di akademi provinsi manapun itu tak akan membantu perkembangan dirinya. Guru Jiang Chen jauh lebih hebat dari guru akademi manapun. Di dunia persilatan tidak ada seorang guru yang mampu membuat muridnya yang belajar 7 tahun langsung mencapai alam langit. Jiang Chen menolak pelan tawaran Ziyun dengan halus. "Sebenarnya, setelah ini aku juga akan pergi ke provinsi lain, namun bukan Provinsi Naga Api. Yang jelas aku ada kepentingan untuk bertemu seseorang dan akan pergi pagi nanti." Jiang Chen tentu memahami perasaan Meili yang ingin bersamanya, namun ada hal yang harus dia urus terlebih dahulu.
Kenyataannya walau klan Jian telah selamat dari serangan namun itu tidak memastikan selamanya terutama tentang gejolak di ibu kota saat ini. Dengan bertemu gurunya Jian Chen berharap bisa bertambah kuat lebih cepat sehingga bisa melindungi sesuatu yang mengancam klan apalagi keluarganya. Dengan kekuatan yang kuatlah Jian Chen bisa melakukan semua itu. Aku akan mampir ke sana jika ada waktu untuk bertemu dengan kalian. Jian Chen tersenyum lembut, tangannya refleks mengelus pucuk kepala Mei Li dan Ziyun bergantian. Benar, Ziyun juga, entah kenapa Jian Chen mengelus kepala gadis itu dengan sendirinya. Ziyun juga tidak menolak hal tersebut, malahan ia lebih menikmati elusan Jian Chen yang lembut dan nyaman. Kalau begitu aku pamit, kuharap kalian berdua baik-baik saja di sana. Jian Chen tersenyum terakhir kali sebelum meninggalkan keduanya. Ziyun melihat punggung pemuda itu dari jauh dengan perasaan campur aduk, suara deheman terdengar di telinganya dan saat menoleh ia menemukan Mei Li tersenyum penuh makna padanya. Meyer, apa maksud tatapanmu itu? Ziyun menyipitkan matanya. Aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya ingin menatap wajah Kak Ziyun saja. Mei Li terkekeh lalu pandangannya jatuh ke arah Jian Chen yang sudah menghilang sebelum menatap sahabatnya kembali dengan senyuman penuh arti. Kak Ziyun suka saudara Jian, bukan? Ziyun melotot lalu membalikan badan dan mulai berjalan pergi. Tidak, aku tidak menyukainya. Kak Ziyun bisa saja berbohong tanpa terlihat orang lain namun di mataku semua itu bisa ketahuan. Kak Ziyun beneran suka sama saudara Jian, ya. Mei Li mulai mengekor di belakangnya sambil bertanya penuh harap. Tidak. Kak Ziyun berbohong. Aku tidak berbohong Meyer. Ziyun terus melangkah namun secara mendadak salah satu tangannya ditarik membuat langkahnya terhenti. Dia menemukan Mei Li yang melakukannya. Kak Ziyun, sejujurnya aku tidak keberatan kalau Kak Ziyun juga menyukai saudara Jian. Aku malah senang saat mengetahui Kak Ziyun mempunyai perasaan yang sama sepertiku. Mei Li memeluk pelan gadis itu. Saudara Jian adalah orang baik, aku sudah berapa kali diselamatkan olehnya termasuk klan dan juga keluargaku. Selain karena kebaikannya, hatiku juga murni menyukainya. Ziyun menghela nafas panjang sambil mengelus sahabatnya itu. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Mei Li mempunyai sikap manja terlepas dari sifat dinginnya pada semua laki-laki. Tentu saja sikap manjanya itu hanya untuknya atau orang-orang terdekatnya. Contohnya seperti sekarang, gadis itu memeluk manja pada Ziyun seperti seorang adik pada kakaknya. Ziyun akan mengelus rambut Mei Li ketika sikap manja gadis itu muncul. Jadi, Kak Ziyun memang menyukai saudara Jian. Mei Li tersenyum manis, matanya berkedip berulang kali dengan wajah penuh harap. Ziyun menghela nafas sebelum akhirnya tersenyum dan mengangguk pelan, membuat sahabatnya itu tersenyum senang dengan ceria. Episode sebelumnya, Eps 126, Keahlian Mei Li. Episode berikutnya, Eps 128, Perjalanan dimulai. Eps 128, Perjalanan dimulai. Jian Chen langsung pergi ke tempat asosiasi pusat di mana dia dan Miu Lin sudah janjian bertemu di sana. Gadis itu sudah menunggunya di salah satu meja. Tuan Muda Jian, Anda semakin kuat saja. Miu Lin tersenyum tipis ketika melihat pancaran aura Jian Chen yang lebih kuat dari terakhir bertemu. Nona Miu terlalu memuji, aku hanya sering berlatih. Jian Chen tertawa kecil lalu duduk di hadapan Miu Lin. Di tengah meja keduanya ada makanan yang tersedia untuk menjamu Jian Chen. Maaf karena harus membuat Tuan Muda Jian menunggu, belakangan ini asosiasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, aku hampir tidak punya waktu bahkan untuk tidur sekalipun. Karena Jian Chen kembali memberikan resep pil lainnya, asosiasi mengalami kemajuan lagi hingga 10 kali lipat. Asosiasi klan Miu berkembang jauh dari perkiraan awal terutama di bidang alkimia.
Kini selain Provinsi Naga Petir dan provinsi tetangganya sudah ada ratusan cabang di berbagai provinsi. Tepatnya 8 provinsi sudah ditanam asosiasi klan Miu dan itu termasuk Provinsi Naga Api. Klan Miu sudah tidak menduduki klan kelima lagi di Provinsi Naga Petir melainkan telah naik ke tingkat 4 dan bisa jadi terus meningkat. Dengan kekayaan serta pengaruhnya tidak ada yang mau berani macam-macam terhadap klan Miu di Provinsi Naga Petir, bahkan klan Liu pun harus berpikir 2 kali untuk menjadikannya sebagai musuh. Miu Lin memahami perkembangan ini disebabkan anak remaja di depannya, sebab itu Miu Fan selaku pemimpin klan Miu menghormati Jian Chen dengan tinggi hampir persis terhadap petinggi klan lain. Jian Chen tanpa basa-basi atau meminum teh terlebih dahulu langsung menceritakan tujuannya ke sini dengan melaporkan yang dia temukan. Dimulai dari dirinya yang akan pergi ke provinsi lain dan juga tentang gejolak ibu kota terutama klan Liu yang berambisi menggulingkan klan Chu yang menjabat sebagai pemimpin provinsi. Ekspresi Miu Lin berubah-ubah mendengarnya sebelum menghela nafas sambil memijat kepalanya yang terasa sakit. Aku tidak menyangka klan Liu sampai berambisi seperti ini. 4 klan besar sudah berada di bawah kendalinya dan kalau keadaannya terus seperti ini maka hanya soal waktu peperangan akan terjadi. Miu Lin yakin klan Miu tidak akan terlibat pada konflik tersebut namun usai peperangan ini berakhir akan ada timbal balik untuk klannya terutama jika klan Liu menjadi pemimpin provinsi. Secara garis besar sebenarnya klan Miu mendukung pemerintah klan Chu namun hubungan itu tidak sampai mereka harus mengikuti konflik klan tersebut apalagi sampai membantu peperangan. Peperangan klan Jian terlibat karena Jian Chen secara langsung sudah dianggap klan Miu itu sendiri, belum lagi lawan mereka adalah orang jahat yang memang harus diperangi. Masalah ini sebaiknya aku pikirkan nanti bersama ketua klan dan tetua lainnya. Miu Lin menggelengkan kepala pelan. Bagaimanapun cara dirinya berpikir sendiri terbatas, membutuhkan diskusi yang panjang untuk menemukan solusi masalah tersebut. Lalu bagaimana dengan perjalananmu Tuan Muda Jian? Haruskah kami menyewa pendekar untuk bersamamu? Itu tidak perlu, aku lebih senang sendiri ketika berpergian. Aku hanya meminta ketika aku sudah di provinsi yang lain, Nona Lin harus memberikan kabar terkini tentang situasi di ibu kota. Jelasnya karena asosiasi klan Miu sudah menyebar di mana-mana ia akan singgah terlebih dahulu di setiap cabang yang ditemukan. Jian Chen akan memberikan kabar lokasinya dan nanti Miu Lin akan mengirimkan surat balik yang berisi perkembangan situasi provinsinya. Permintaan Jian Chen sangat sederhana jadi Miu Lin pasti bisa memenuhinya. Saudara Jian, karena perjalananmu panjang dan boleh jadi berbulan-bulan, bagaimana tentang pendapatan asosiasi pada sahammu jika jarak kita jauh? Setidaknya Miu Lin atau suruhannya akan memberi sebuah cincin ruang yang berisi jutaan koin emas pada Jian Chen setiap bulannya. Menanggapi hal itu Jian Chen sudah memikirkannya, yaitu dia akan menyumbangkan 3% sahamnya ke klan Jian selama ia pergi dan untuk 2% lagi Jian Chen meminta asosiasi untuk menyimpannya sementara waktu. Walaupun terlihat kecil namun jika dalam bentuk koin emas, 5% saham Jian Chen sekarang sudah menghasilkan 50 juta koin emas per bulannya. Karena pendapatan asosiasi sudah meningkat 10 kali lipat maka tidak heran penghasilan Jian Chen juga meningkat. Jika dihitung maka uang sebanyak itu adalah penghasilan setengah tahun klan Jian secara keseluruhan. Jian Chen mengatakan perihal penghasilan ini ia ingin diberikan pendapatannya pada keluarganya. Jian ia bisa membantu untuk memberikan uang itu ke Jian Wu. Asosiasi bisa memotong uangku ketika keluargaku berbelanja di toko asosiasi. Kuharap kalian menggratiskan semuanya termasuk pil atau sumber daya lainnya. Miu Lin tertawa kecil mendengar hal tersebut. Tuan Muda Jian, permintaanmu ini sudah kami kabulkan jauh-jauh yang lalu tepat ketika kita menjabat tangan untuk bekerja sama. Keluarga Tuan Muda mendapatkan fasilitas gratis, bukan hanya sumber daya saja, toko pakaian,
persenjataan, penginapan, atau lainnya yang dimiliki asosiasi semua kami gratiskan untuk keluargamu. Tentu saja itu bersifat rahasia. Asosiasi memberitahukan pada Jian Wu atau Jian Ran agar tidak membicarakan fasilitas gratisnya pada yang lain. Asosiasi beralasan bahwa mereka mendapatkan pelayanan gratis semuanya dikarenakan merupakan pelanggan kesejuta asosiasi. Hal ini membuat Jian Wu dan Jian Ran senang bukan main karena merasa keluarganya beruntung. Jian Chen mendengar itu cukup senang, ia tidak lupa berterima kasih atas kebaikan asosiasi. Dikarenakan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Jian Chen berpamitan pergi, ia harus bersiap atas kepergiannya besok. Jian Chen menunggang siluman elang emas dengan Miulin dan salah satu pengurus elang tersebut, ketiganya menuju sebuah pelabuhan kapal di tepi provinsi Naga Petir. Karena setiap provinsi dipisahkan oleh laut yang luas maka seseorang harus menaiki kapal untuk melewatinya. Siluman elang emas mungkin bisa melewati antar provinsi, namun provinsi Naga Api membuat sebuah aturan agar elang atau siluman terbang lainnya tidak boleh digunakan sebagai transportasi lewat provinsi. Sebab itu ketika ada seseorang yang hendak berpergian keluar provinsi mereka harus menaiki kapal, setidaknya membutuhkan 2-3 harian agar bisa sampai ke provinsi terdekat. Karena Jian Chen akan pergi ke provinsi Naga Bumi maka ia harus melewati satu provinsi sebelum ke sana. Tak lama kemudian Jian Chen sampai di pelabuhan, ia turun dari elang emas lalu melihat situasi pelabuhan yang terlihat sepi dan hanya ada 4 kapal besar yang berlabuh. Pelabuhan yang didatangi Jian Chen merupakan pelabuhan besar di provinsi ini sehingga meski ada puluhan orang di sini hal itu bisa dikatakan sepi. Jika pelabuhan sedang ramai maka jumlahnya mungkin ribuan lebih. Tuan Muda Jian, kalau begitu kami akan pergi. Kuharap perjalananmu mudah dan selamat. Miulin hanya mengantarkan Jian Chen sampai pelabuhan sebagai penghormatnya pada Jian Chen. Setelah selesai dia dan bawahannya langsung pergi menaiki elang emas kembali. Jian Chen kemudian berjalan ke salah satu kapal besar, menyaksikan ada pelanggan. Pengurus kapal berantusias senang dan menyambutnya. Mari Tuan Muda, Anda sungguh tepat memilih kapal ini sebagai teman perjalanan. Di sini kami mempunyai pelayanan yang baik dan nyaman, 100% tidak mengecewakan pelanggan. Jian Chen tidak banyak berbicara lalu memberikan 1 koin emas pada pengurus itu. Selain membayar perjalanannya, koin itu juga cukup untuk Jian Chen menyewa ruangan khusus yang mahal dan memiliki pelayanan lebih. Pengurus kapal semakin bahagia melihat pemuda itu ternyata orang kaya, ia kemudian menuntunnya dan menunjukkan tempat untuk peristirahatan terbaiknya bagi pelanggan itu. Episode sebelumnya, Eps 127, Dua Perasaan yang Sama. Episode berikutnya, Eps 129, Rombongan Pedagang. Tivasi Dewa Cahaya. Eps 129, Rombongan Pedagang. Jian Chen diberi kamar yang cukup besar untuk disinggahi sendiri. Tak lama dirinya duduk seorang pelayan wanita datang membawa napan dengan di atasnya ada guci yang berisi teh. Kapan kapal berlayar? Apakah masih lama? Jian Chen menyeruput teh tersebut lalu bertanya pada pelayan itu. Sebentar lagi Tuan, jangkar sudah dinaikkan beberapa menit lalu, kami harus mempersiapkan semuanya terlebih dahulu sebelum benar-benar pergi. Jawab pelayan gadis itu. Jian Chen mengangguk pelan lalu memberikan tip pada gadis itu. Tak lama kemudian Jian Chen merasakan kapal mulai berlayar. Setelah 1 jam meminum teh di ruangannya ia beranjak keluar untuk melihat suasana laut. Di kapal tersebut terdapat 30 penumpang, jumlah yang sedikit untuk kapal sebesar ini yang bisa menampung ratusan orang. Di atas kapal Jian Chen melihat banyak penumpang berdiri di sana, ia baru mengetahui kecuali dirinya penumpang yang lain adalah pedagang. Jian Chen menaikkan alisnya ketika melihat penampilan pedagang-pedagang itu yang terlihat lusuh dan wajah mereka murung bercampur sedih.
Jian Chen tahu bahwa mereka kurang punya uang sehingga tidak bisa menyewa kamar khusus seperti dirinya. Mereka yang membayar hanya untuk menumpang kapal saja biasanya akan istirahat di geledak kapal. Ketika malam hari mungkin mereka akan tidur di dalam, namun itu satu ruangan dan tidak nyaman untuk disinggahi. Jian Chen melewati mereka lalu pergi ke anjungan kapal sembari merasakan angin laut yang berhembus sejuk. Rambut hitamnya meliuk bergerak-gerak di sekitar wajahnya. Ah, sudah lama sekali aku tidak merasakan sensasi ini. Gumam Jian Chen memejamkan matanya, menikmati setiap terpaan angin yang menabrak ke tubuhnya. Memang sejak terakhir ia hidup kembali, Jian Chen tidak pernah ke laut lagi, padahal di kehidupan pertama ia paling senang menikmati suasana ketenangan ini. Jian Chen suka berpergian ke berbagai tempat dan laut adalah hal yang paling ia sukai. Ketenangan Jian Chen tidak bertahan lama saat tiba-tiba ada anak kecil menangis dengan suara keras yang memecahkan suasana kapal yang damai. Ibu dari anak kecil itu berusaha menenangkannya kembali, namun anak kecil itu tetap menangis, membuat ayah dan ibunya merasa tidak enak karena semua penumpang memperhatikan mereka. "Suamiku, apakah di kantong dagangan kita tidak ada makanan sedikit pun? Anak kita sudah menahan lapar semenjak kemarin malam." Ayah dari anak itu menghela nafas, "Ada, hanya saja cuma sepotong roti, tapi itu untuk 2 hari ke depan kita di kapal, berikan saja padanya, kita bisa cari cara untuk makan nanti." Ibu itu langsung memberikan roti yang ukurannya tak seberapa. Anaknya hanya berhenti menangis sesaat sebelum kemudian merengek dan meminta lagi karena roti tersebut tidak mengenyangkan perutnya. Kedua orang tua itu hanya bisa menenangkan anaknya kembali bahwa sebentar lagi kapal mereka akan sampai dan dia bisa makan di sana, namun meski begitu anaknya masih menangis. Jian Chen menyaksikannya dari jauh menjadi iba, ia kemudian menghampiri keluarga tersebut. "Permisi, apakah kalian membutuhkan sesuatu?" tanya Jian Chen dengan senyuman ramah. Pasangan ibu dan ayah itu menatap Jian Chen sesaat, melihat dari bawah ke atas tubuh sang pemuda sebelum memandang wajahnya. "Tidak ada, maaf karena anak kami mengganggu perjalananmu," ucap ayah itu tanpa ingin berinteraksi dengan Jian Chen lebih jauh. "Aku dengar anakmu kelaparan dan kebetulan aku juga punya 2 roti di tanganku, apakah kalian menginginkannya?" Jian Chen kemudian menyodorkan rotinya pada anak mereka. Keduanya ingin menolak tetapi anak kecil itu sudah langsung menyerobot dan mengambil 2 roti di tangan Jian Chen. Ayahnya menghela nafas ketika putra kesayangannya memang membutuhkan makanan. "Terima kasih pendekar." Alasan orang itu waspada pada Jian Chen karena dia melihat anak muda di depannya membawa pedang yang tersarung di pinggangnya. Jian Chen sendiri memang tidak menyembunyikan pedang itu di cincin ruang karena sengaja memberitahukan pada yang lain bahwa dirinya adalah seorang pendekar. "Kulihat kalian adalah pedagang bukan? Kalian ingin berdagang di provinsi lain?" tanya Jian Chen kemudian, mencoba lebih akrab dengan orang tua tersebut. Melihat Jian Chen telah berbuat baik padanya, akhirnya mereka sedikit terbuka dan mengobrol dengan Jian Chen. Kedua suami istri itu menceritakan bahwa sebenarnya mereka bukan berasal dari provinsi Naga Petir melainkan pribumi provinsi yang ditujunya. Bisa dibilang mereka sekarang tengah kembali ke kampung halaman mereka setelah mengadu nasib di provinsi Naga Petir. Masalahnya mereka merantau ke negeri orang tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dan justru sebaliknya mereka mendapatkan kerugian. "Kupikir setelah aku mencoba menjadi pedagang di kota provinsi lain aku bisa berjaya untuk menghidupi keluargaku lebih baik lagi, namun alih-alih demikian justru semakin memburuk. Dagangan kami tidak laku dan uang simpanan kami menipis, akhirnya kami terpaksa pulang." Sebenarnya bukan mereka saja yang bernasib demikian tetapi rombongan pedagang di kapal ini juga merasakan hal yang sama, hanya saja nasib keluarga ini adalah yang paling buruk hingga makan sehari-hari pun tak bisa terpenuhi. Meski mereka kembali pun sebenarnya tidak menjamin apa-apa,
Mereka di sana akan tetap miskin dan mungkin akan seperti itu sampai mereka mendapat pekerjaan atau dagangan mereka laris. Jian Chen pun merasa iba mendengarnya sehingga ia langsung mengeluarkan uang lalu diberikan pada keluarga kecil itu. Ketika semua melihat Jian Chen dengan mudah memberikan koin emas pada orang yang dikenalnya, pedagang-pedagang di geledak kapal langsung menghampiri Jian Chen dan berharap rasa kasihan yang sama. Mereka yang ada di kapal sekarang semuanya adalah pedagang yang tidak berbeda jauh nasibnya dengan orang tua yang ditolong Jian Chen. Dalam waktu seketika Jian Chen dikerumuni oleh pedagang-pedagang itu, mereka mengemis dan meminta bantuan padanya. "Pendekar, mohon bantuan darimu, keluargaku sudah tidak punya uang lagi setelah membayar kapal ini. Kumohon Tuan memberi hati pada kami. Tuan Pendekar, sebentar lagi istriku akan melahirkan sementara aku tidak punya biaya untuk persalinan, kumohon bantu keluargaku." Jian Chen hampir kewalahan bahkan terdorong oleh para pedagang itu, mereka sepertinya sudah tidak memiliki harta lagi ketika membayar kapal besar ini yang kemungkinan harganya tidak murah. Jian Chen bahkan harus dibantu oleh pengurus-pengurus kapal untuk menenangkan massa yang sudah tak terkendali. Pengurus-pengurus kapal yang membantu Jian Chen juga kurang lebih berharap sama, semoga ia dibayar Jian Chen dengan koin emas sesudah membantunya. Di tengah kekacauan tersebut tanpa mereka sadari ada sebuah kapal besar dari jauh yang menghampiri kapalnya. Kapal itu seperti sengaja ingin mendekatkan dengan kapal para penumpang. Celaka! Kenapa ada bajak laut di jam segini? Pengurus kapal berwajah pucat saat mengenali kapal tersebut. Pemilik kapal kemudian keluar dari kapalnya setelah mendengar kabar tersebut. Ia melihat kapal bajak laut tersebut lalu menghela nafas panjang. "Tenang semuanya, selama mereka diberi kompensasi yang memuaskan mereka bisa membiarkan kita pergi." Pemilik kapal menenangkan penumpangnya yang mulai panik. Kekacauan akibat koin emas dari Jian Chen segera terhenti ketika melihat kapal bajak laut tersebut. Meski pemilik kapal telah menangkannya tidak membuat suasana jadi lebih baik, mereka justru terlihat ketakutan. Jian Chen melihat kapal bajak laut itu yang mempunyai layar berwarna hitam serta gambar tengkorak di tengahnya, wajahnya berubah saat mengenali kapal tersebut. Jian Chen tahu bahwa situasinya tidak sesederhana yang disebutkan pemilik kapal. Episode sebelumnya, Eps 128, perjalanan dimulai. Episode berikutnya, Eps 130, bajak laut tengkorak iblis. 130, bajak laut tengkorak iblis. Kapal bajak laut menghimpit paksa kapalnya hingga kedua kapal berbenturan. Guncangan keras segera terjadi membuat sebagian penumpang kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk. Para awak bajak laut melemparkan tali kapal untuk memastikan kapal keduanya benar-benar merekat. Tak lama kemudian mereka loncat dan mendarat di kapal para penumpang. Jumlah awak kapal bajak laut jauh lebih banyak, berjumlah ratusan dan masing-masing semuanya adalah seorang pendekar. Salah satu dari mereka mendarat namun terlihat memiliki penampilan yang berbeda dari anggota bajak laut kebanyakan. Orang itu memiliki jenggot serta topi besar di kepalanya yang bergambar tengkorak. Mereka yang melihat sekilas saja akan mengetahui bahwa dia adalah kaptennya, apalagi kekuatan orang itu berada di alam kehidupan berbeda dengan yang lainnya yang rata-rata masih di alam jiwa. Sebelum Kapten Bajak Laut berbicara, pemilik kapal sudah buru-buru menghampirinya sembari membawa kantong kulit. "Tuan Bajak Laut, namaku Bailey, pemilik kapal ini. Aku sering melewati jalur laut ini setiap harinya. Kuharap Tuan Bajak Laut bermurah hati dan membiarkan kami lolos. Aku punya sejumlah koin emas untuk dihadiahkan pada Tuan Bajak Laut dan semuanya." Kapten Bajak Laut melihat koin emas pemilik kapal di kantong itu sebelum ia membantingnya ke lantai. "Apa kau gila? Hanya uang segini dan kau berharap bisa lewat dariku? Kau sengaja merendahkanku, hah? Ampun Tuan Bajak Laut,
hamba tidak berani. Hanya itu keuangan yang kami dapat hari ini. Belakangan ini kami hanya mendapat sedikit penumpang karena mereka cenderung takut menaiki kapal karena pemilik kapal buru-buru menutup mulut dan tak bisa melanjutkan ucapannya lagi karena gara-gara adanya mereka lah para penumpang menjadi sepi. Kapten bajak laut tertawa, kau ingin mengatakan bahwa kamilah penyebab penumpangmu menjadi sepi, itu kan yang kau mau katakan. Maafkan aku, maafkan aku. Hamba tidak berani menyinggungmu. Pemilik kapal mulai ketakutan. Kapten bajak laut tertawa mengejek melihat tingkah pemilik kapal tersebut. Anak buahnya sama tertawanya seperti bosnya. Kalian berpikir mungkin aku adalah bajak laut yang bermurah hati yang hanya diberi uang kalian bisa lolos dariku seperti bajak laut kebanyakan. Tapi sayangnya kelompok bajak lautku berbeda. Kapten bajak laut melihat ke para penumpang yang menanamkan ketakutan pada yang melihatnya. Kapten bajak laut tertawa. Aku adalah bajak laut tengkorak iblis, siapapun mangsaku tidak pernah kubiarkan hidup. Pemilik kapal dan para penumpang lainnya ketakutan saat mendengar nama itu, jelas mereka mengenali bajak laut tengkorak iblis. Tengkorak iblis merupakan salah satu bajak laut yang tersohor karena kekejamannya. Mereka banyak melakukan kejahatan pada kapal lain, menculik para penumpangnya atau yang paling buruk mereka bisa membunuh semua orang-orang di kapal itu. Sudah tak terhitung banyak kapal jatuh ke tangannya, menghancurkan dan menenggelamkannya tanpa sisa sedikit pun. Tidak ada yang berhasil selamat saat berjumpa dengan bajak laut tengkorak iblis sampai sekarang. Semua yang ada di atas kapal ketakutan termasuk para pengurus kapal sekalipun, tidak berpikir sekalipun hari ini mereka berlayar akan bertemu bajak laut yang terkenal tersebut. Kapten bajak laut tertawa keras bersama anak buahnya seolah sedang menikmati ketakutan mereka sebelum tawa itu terhenti ketika ada seseorang yang berbicara padanya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan kalian secepat ini. Sejujurnya aku tidak berencana mencari kalian tetapi takdir ternyata sungguh baik mempertemukan kita dengan cepat. Seorang pemuda yang tak lain adalah Juan Chen tersenyum pada para bajak laut itu sambil berjalan pelan ke arahnya. Kapten bajak laut menyipitkan matanya, dia bisa melihat anak muda itu tidak takut dengan nama besarnya belum lagi ia terlihat membawa pedang. Anak muda, kau adalah seorang pendekar seharusnya kau tahu tingkatan kultivasi bukan? Jika kau tidak melihat kultivasi lawanmu itu menandakan bahwa dia berada di atas kultivasimu, apakah kau tidak pernah mendengarnya? Kapten bajak laut percaya bahwa saat ini Jian Chen tak dapat melihat kultivasinya yang berada di alam kehidupan tahap 5. Jian Chen tersenyum mengejek. Aku tidak bisa melihat kultivasimu. Akan kutanya balik, apakah kau bisa melihat kultivasiku juga? Kapten bajak laut kemudian baru menyadari bahwa anak muda di depannya tidak dapat diterawang kultivasinya, namun walau begitu ia tidak percaya karena tidak mungkin seorang anak remaja bisa melampaui kultivasi orang dewasa. Jian Chen terus berjalan hingga berdiri di dekat pemilik kapal. Ia berbisik pelan padanya dan memberitahukan dia untuk mundur karena Jian Chen akan melawan mereka sendiri. Kapten bajak laut tentu langsung menyadari siasat Jian Chen. Kau pikir bisa bertingkah seenaknya di hadapanku? Tidak ada yang bisa lari dari bajak laut tengkorak iblis. Kapten bajak laut menarik goloknya lalu mengayunkannya pada Jian Chen. Jian Chen tersenyum sinis. Tanpa menoleh pada ayunan pedang itu ia menangkap ayunan golok tersebut dengan kedua jarinya. Wajah Kapten bajak laut menjadi tegang lalu buru-buru menarik goloknya cepat. Ia seolah tak percaya menyaksikan hal tersebut padahal lawannya tidak sedang melihat serangannya. Kapten bajak laut mendengus lalu kembali menebas golok lagi kali ini menggunakan tenaga dalam yang hebat pada senjatanya. Ia yakin Jian Chen tidak akan kuat menahan serangannya tetapi ternyata lawannya masih bisa menahan serangan itu dan sekarang Jian Chen menangkap goloknya dengan genggaman tangan yang sudah menjadi tangan es.
Jian Chen mengeraskan genggaman tangannya membuat golok bajak laut itu pecah berkeping-keping. Golok tersebut memang bukan pusaka, jadi hanya dengan tenaga dalam yang cukup Jian Chen bisa menghancurkannya. Semua begitu tiba-tiba, sebelum bajak laut mengambil jarak, Jian Chen sudah terlebih dahulu memberikan pukulan kuat pada perutnya membuat pria berjenggot itu terlempar ke belakang mengenai anak buahnya dengan tulang rusuk yang patah. Pemilik kapal yang awalnya enggan menuruti Jian Chen tapi setelah melihat kekuatannya langsung menuruti perintahnya. Jian Chen memerintah pemilik kapal itu untuk membawa para penumpang masuk ke dalam lambung kapal. Jian Chen tidak langsung bergerak maju karena menunggu para penumpang bersembunyi sementara Kapten Bajak Laut dibantu para anggotanya menyembuhkan luka dalamnya menggunakan tenaga dalam. Sedikit membutuhkan waktu agar semua penumpang masuk ke dalam lambung kapal sehingga kondisi Kapten Bajak Laut sudah stabil ketika semua penumpang telah selesai. Kapten Bajak Laut bisa melihat anak buahnya ketakutan melihat kaptennya kalah dalam sekali serangan. Kalian takut terhadap seorang anak muda sepertinya? Jangan diam saja, serang dia bersamaan. Puluhan anak buah itu sebenarnya enggan melawan Jian Chen tetapi mereka lebih takut dengan kaptennya yang galak. Mereka tidak punya pilihan selain menyerbu Jian Chen. Jian Chen tersenyum sinis. Dia bisa melihat Kapten Bajak Laut itu berniat mengorbankan anak buahnya untuk melarikan diri karena tidak percaya menang melawan dirinya. Benar saja, ketika anggota-anggotanya maju bersamaan Kapten Bajak Laut itu meloncat ke kapalnya kembali. Dalam sekali pertukaran serangan saja Kapten Bajak Laut mengetahui situasinya bahwa mereka semua melawan Jian Chen sekalipun tidak akan bisa menang melawannya kecuali hanya untuk mengantarkan nyawa. Jian Chen tertawa melihat tindakan Kapten Bajak Laut yang menurutnya tidak tahu malu. Ia mengeluarkan pedang dari sarungnya sebelum membunuh anggota-anggota Bajak Laut yang menyerangnya. Episode sebelumnya, Eps 129, Rombongan Pedagang. Episode berikutnya, Eps 131, Bajak Laut Tengkorak Iblis 2.